Nah, selanjutnya pengertian organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, di sini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya tentang pengertian tersebut. Ya, mari kita sama-sama belajar ya. Apa itu organisasi otonom Muhammadiyah? Organisasi otonom Muhammadiyah adalah organisasi atau bidang yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasannya diberi hak dan kewajiban dalam bidang tertentu. Nah, itu ya pengertian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Selanjutnya, struktur dan kedudukan. Organisasi otonom atau biasa disebut dengan Ortom. Ortom Muhammadiyah sebagai badan yang mempunyai otonomi dan mengatur rumah tangga sendiri, mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah. Ortom Muhammadiyah dibentuk di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ya, ada berbagai persyaratan. Yang pertama, mempunyai fungsi khusus dalam Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. Yang ketiga, merupakan kepentingan Perserikatan Muhammadiyah. Pembentukan Ortom Muhammadiyah ditetapkan oleh Takmir Muhammadiyah. Nah, itu ya beberapa persyaratan. Selanjutnya, tujuan pembentukan Ortom. Nah, di sini ada beberapa ya tujuannya. Yuk sama-sama kita bahas, sama-sama kita belajar. Adapun tujuan pembentukan Ortom Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, pengembangan Perserikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, dinamika Perserikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, nomor 4, kaderisasi Perserikatan Muhammadiyah. Nah, itu ya tujuan pembentukan Ortom Muhammadiyah. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban dalam Perserikatan Muhammadiyah. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tentang ini, atau ada yang lupa, atau yang belum tahu, gak apa-apa, yuk kita sama-sama belajar. Dalam kedudukannya sebagai organisasi otonom mempunyai hak dan kewajiban dalam Perserikatan Muhammadiyah ialah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan keputusan Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, menjaga nama baik Perserikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Perserikatan Muhammadiyah yang baik. Yang keempat, membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama Ortom. Yang kelima, melaporkan kegiatan kepada pemimpin Perserikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, nomor 6, menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, itu ya, hak kewajiban dalam Perserikatan Muhammadiyah. Khususnya dari Ortom itu ada beberapa hal ya. Ada 6 poin itu. Selanjutnya kita membahas tentang hak dan kewajiban Ortom Muhammadiyah. Yang pertama kita bahas tentang hak yang dimiliki oleh Ortom Muhammadiyah dulu. Adapun hak yang dimiliki oleh Ortom Muhammadiyah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola urusan kepentingan, aktivitas, dan amal usaha yang dilakukan organisasi otonomnya. Yang kedua, berhubungan dengan organisasi atau badan lain di luar Perserikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, memberi saran kepada Perserikatan Muhammadiyah baik diminta atau atas kemauannya sendiri. Yang keempat, mengusahakan dan mengelola keuangannya sendiri. Sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan keputusan Perserikatan Muhammadiyah. 2. Menjaga nama baik Perserikatan Muhammadiyah. 3. Membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Perserikatan Muhammadiyah yang baik. Yang keempat, membina hubungan kerjasama yang baik dengan sesama Ortom. Nah, itu ya, hak dan kewajiban oleh Ortom Muhammadiyah. Organisasi-organisasi otonom dalam Perserikatan Muhammadiyah. Nah, ini ada beberapa contoh ya, organisasi otonom dalam Perserikatan Muhammadiyah. Yang pertama, Aisyah. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah. Yang ketiga, Nasyiatul Asyiyah. Yang keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kelima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang keenam, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang ketujuh, Hizbul Wathan. Nah, itu ya, contoh-contoh organisasi otonom dalam Perserikatan Muhammadiyah. Ternyata juga lumayan banyak ya, organisasi-organisasi otonom dalam Perserikatan Muhammadiyah.
Nah, selanjutnya membahas tugas pokok Ortom Muhammadiyah. Tugas pokok Ortom Muhammadiyah adalah membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diadakan masing-masing dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, ini bisa kita beri contoh itu misal cowok itu suka tentang pencaksilat. Nah, nanti bisa dimasukkan ke Ortom Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, itu nanti cocok masuk ke Ortom itu. Nah, selanjutnya fungsi utama Ortom Muhammadiyah. Fungsi utama Ortom Muhammadiyah adalah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Selanjutnya, Ortom dibentuk di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ada persyaratan-persyaratan lagi ya. Yang pertama, mempunyai fungsi khusus dalam Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, mempunyai potensi dan lingkungan nasional. Yang ketiga, merupakan kegiatan Perserikatan Muhammadiyah. Nah, itu ya syarat-syaratnya. Nah, selanjutnya tujuan pembentukan Ortom. Ini ada beberapa nih tujuan pembentukan Ortom. Yuk kita bahas. Tujuan pembentukan Ortom adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, dinamika Perserikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, kaderisasi Perserikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, nomor 4, efisiensi dan efektivitas Perserikatan Muhammadiyah. Nah, itu ya, ada 4 poin tujuan pembentukan Ortom. Nah, di atas tadi kan kita udah menyebutkan contoh organisasi otonom dalam Perserikatan Muhammadiyah. Nah, di sini biar sama-sama lebih paham, lebih tahu juga kan, kita bahas pengertian dari masing-masing contoh organisasi otonom. Yang pertama kita bahas yaitu Aisyah. Aisyah secara resmi didirikan pada tanggal 19 Mei 1917. Nah, itu bertepatan dengan 27 Rajab 1335 Hijriah. Nah, embrio berdirinya Aisyah telah dimulai sejak didirinya perkumpulan Sapa Tresna di tahun 1914. Nah, misi Aisyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Yang pertama, meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, meningkatkan kualitas kuantitas pengajian terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, memperteguh iman, memperkuat, mengembalikan ibadah, serta mempertinggi akhlak. Nah, itu ya penjelasan dari Aisyah. Singkat tapi semoga kita sama-sama paham ya. Selanjutnya Nasihatul Asyah atau biasa disebut dengan NA. Berdiri tanggal 2 Mei 1932. Bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah. Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirjo, seorang guru standar school Muhammadiyah. Tujuan didirikannya Nasihatul Asyah adalah terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama, menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan misi-misinya yaitu 1. Melaksanakan dakwah Islam, amal ma'ruf, nahi munkar, dan membina putri Islam yang berarti bagi agama, bangsa, negara menuju terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, melaksanakan pencerahan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menyelenggarakan amal usaha dan meningkatkan peran Nasihatul Asyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Nah, itu ya pengertian dari Nasihatul Asyah. 3. Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah secara resmi didirikan pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932. Awal berdirinya Pemuda Muhammadiyah secara kronologis dapat dikaitkan dengan keberadaan Siswa Proyo Priyojo atau SPP.
suatu gerakan yang sejak awal diharapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap remaja atau pemuda Islam. Dalam pengembangannya, SPP mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hingga pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada tahun 1932 diputuskan berdirinya Muhammadiyah Bagian Pemuda. Nah, visi Pemuda Muhammadiyah adalah mempersiapkan kader dan generasi muda Indonesia untuk siap menghadapi tantangan masa depan yang lebih beragam, penuh dinamika, dan berbagai kepentingan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah. Nah, itu ya pengertian dari Pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Kita udah selalu dengar ya ini IMM ini. IMM adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus organisasi orto Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM berdiri di Surakarta tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau 29 Syawal 1384 Hijriah. Nah, tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, itu ya penjelasan singkat tentang IMM. Nah, selanjutnya kita bahas Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau biasa disebut dengan IPM. Nah, IPM itu berdiri pada tanggal 18 Juli 1961, hampir setengah abad setelah Muhammadiyah berdiri. Jika dilacak jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal atau pada tahun 1961. Jadi ya udah lama ya. Terus tujuan didirikannya IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu ya tujuan dari pelajar Muhammadiyah. Nah, sekarang kita bahas tentang Hizbul Wathan dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang pertama, Hizbul Wathan atau biasa disebut dengan HW. Didirikan pertama kali di Yogyakarta pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Prakarsa itu timbul saat dia selesai memberi pengajian di Solo dan melihat latihan pandu di alun-alun Mangkunegaraan. HW didirikan dengan tujuan untuk menyiapkan membina anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, mental, fisik, berilmu. Nah, itu ya pengertian dari Hizbul Wathan. Selanjutnya, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1960 sebagai kelanjutan dari perguruan-perguruan silat yang telah ada sebelumnya dan melebur dalam satu wadah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, itu ya. Selanjutnya, Tapak Suci Muhammadiyah didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri. Seni bela diri di Indonesia itu kan ya pencaksilat itu kan. Selanjutnya, melihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Nah, itu yang terakhir. Nah, itu ya pengertian dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, tidak terasa penyampaian materi dari kelompok kami sudah selesai ya ini ya. Mungkin banyak salah, banyak penjelasan yang kurang jelas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.